Halo semua penonton podcast Suara Unlesa. Jumpa lagi kita setelah sekian lama memang kita tidak di program podcast. Nah, untuk podcast edisi kali ini saya akan berbincang dengan satu tokoh yang sangat terkenal, berpengaruh di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga di Maluku. Dan saat ini saya sudah berada di depan kediaman beliau. Ya, beliau mengawali karirnya sebagai akademisi dan kemudian masuk di politik dan memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dulunya Maluku Tenggara Barat selama 10 tahun, 2 periode. Dan siapa dia? Ayo ikuti terus. Ya, itu yang menyedihkan sekali, ya. Transformasi Tanimbar ini berawal dari politik. Yunani kuno meletakkan politik itu sebagai ibu dari semua pengetahuan. Apa artinya itu? Artinya kalau politik itu tidak beres, jangan pernah berharap bahwa kita bisa meraih perbaikan-perbaikan. Tidak ada. Maka kebutuhan kita hari ini ialah kita butuh aktor-aktor publik, para politisi terpelajar yang mengisi teknostruktur pemerintahan kita. Jadi orang-orang kalau tidak terpelajar lalu pergi ke sana hanya berbasis kuasa dan uang, nanti kemudian jadi patung tumbur di lembaga-lembaga perwakilan itu. Sayang kan? Sudah bersama saya di ruangan beliau Pak Bito S. Temar yang biasa kita sapa Pak Beste. Terima kasih Pak Beste sudah berkenan menjadi narasumber saya di podcast Suara Unlesa. Ya. Ya, apa kabar Pak Bito? Baik, baik. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya. Kali ini kita akan berdiskusi dengan beliau dan beberapa hal yang kita akan cakapkan selama kurang lebih 1 jam, bicara soal kepemimpinan. Jadi kita juga bicara soal bagaimana politik juga pemerintahan di daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena sebagaimana kita ketahui Pak BST ya sebagai tokoh yang berpengaruh bukan hanya di Tanimbar tapi di Maluku, dan beliau mengawali karirnya yang tadi saya katakan, mengawali karir sebagai akademisi, kemudian terjun ke politik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Kota Ambon. Ya. Terakhir beliau memutuskan kembali ke daerahnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dulunya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan kemudian memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kurang lebih 10 tahun, 2 periode. Sehingga beliau sangat memahami betul bagaimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan segala persoalannya dan juga bagaimana melihat masa depan Tanimbar ini ke depan. Sehingga sangat penting untuk saya berdiskusi dengan beliau, meminta gagasan pokok-pokok pikiran dari beliau untuk kita, lebih khusus anak-anak muda ini, untuk menatap masa depan Tanimbar. Pak Bito, seorang pakar kepemimpinan John C. Maxwell, dia pernah berkata bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya, mengikuti jalannya, dan menunjukkan jalannya. Kami ingin Pak Bito menceritakan peta jalan ketika Pak Bito memulai memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, lagi-lagi John Maxwell mengemukakan sebuah adagium yang sangat inspiratif. Kerja kepemimpinan selalu digerakkan oleh mimpi. Dream itu penting. Jadi pemimpin manapun pada hari ini dalam dunia modern,
Kalau memimpin tanpa gagasan, tanpa mimpi, pasti tidak pernah tahu arahnya kemana. Roadmap seorang pemimpin adalah mimpinya. Nah, saya kira itu yang penting dari John Maxwell. Saya ketika datang ke sini tentu dengan mimpi. Mimpi yang pertama itu diinspirasi oleh satu karya Van Dyck tentang wilayah Maluku Tenggara. Salah satu judul buku yang sangat inspiratif ialah Forgotten Island, daerah yang terlupakan. Memang wilayah kita ini dalam kurun sejarah yang panjang terlupakan. Nyaris kita tidak punya tempat dalam kebijakan-kebijakan publik di Maluku. Hampir-hampir bisa dikatakan bahwa kita bagian periferal dari semua kebijakan baik pemerintahan maupun kebijakan pembangunan di Maluku. Begitu juga ketika kita masih ada di Maluku Tenggara. Oleh karena itu situasi underless tidak bisa dihindari di negeri kita. Kita tertinggal, betul-betul tertinggal. Nah, oleh karena itu ketika saya mulai bermimpi, saya mulai membangun mimpi tentang Tanimbar, pertama saya mulai mengonstruksi apa sih yang mau saya kerjakan, misi saya di Tanimbar itu apa. Saya kira pada waktu itu semua orang tahu, saya menghadapkan kepada warga Tanimbar itu sebuah mimpi, ingin menjadikan Tanimbar atau MTB sebagai rumah yang nyaman bagi semua orang. Saya mengatakan pada waktu itu rumah itu tidak mesti dilihat sebagai sebuah bangunan yang megah. Tapi dengan apa adanya kita menciptakan keadilan itu bagi semua orang. Semua orang harus punya bagian di dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan maupun pembangunan. Oleh karena itu ketika terpilih di tahun 2006 dan kemudian dilantik per 2007, nah, sekarang kita mulai mengidentifikasi apa problem kita. Ternyata problem kita itu multidimensi, krisis kita itu multidimensional. Hampir seluruh aspek kehidupan kita itu mengalami ketertinggalan. Lalu kita mulai identifikasi beberapa. Paling tidak ada 5 isu besar yang menjadi konten dari kepemimpinan saya pada periode pertama. Yang pertama, kita butuh infrastruktur. Ya. Infrastruktur pemerintahan, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi. Tidak bisa tidak kita harus memberi skala prioritas ke itu. Yang kedua, kita butuh birokrasi yang sehat. Saat itu birokrasi kita amburadul. Dan oleh karena itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mulai mendesain satu postur birokrasi, kita membangun kultur birokrasi modern di negeri kita. Yang ketiga pada waktu itu pelayanan dasar, tidak bisa tidak. Kesehatan kita benar-benar buruk, pendidikan kita benar-benar buruk. Oleh karena itu maka skala prioritas lain dari kebijakan selama 5 tahun itu ialah mulai membenahi pelayanan dasar. Nah, kemudian yang keempat itu ialah sektor pemberdayaan, ya. Empowering tidak bisa tidak harus kita kerjakan, ya, untuk mengatasi begitu banyak masalah, terutama kemiskinan akut yang pada waktu itu, kalau tidak salah pada waktu 2007 permulaan itu tingkat kemiskinan kita itu 57%. Ya? Baru yang terakhir, isu yang paling terakhir sekali itu isu ekologi atau isu lingkungan. Nah, 5 isu ini yang kemudian menjadi dasar untuk kita mendesain kebijakan-kebijakan publik. Infrastruktur kita utamakan, ya, kantor-kantor kita bangun, ya. Kemudian pendidikan kita bangun, kesehatan kita bangun. Setelah infrastruktur pemerintahan dan sosial itu kita mulai benahi, baru kita mulai membenahi infrastruktur ekonomi, jalan, jembatan, sampai dengan kita bikin pasar dan seterusnya. Itu satu skala prioritas. Skala prioritas berikutnya yaitu ya soal birokrasi. Birokrasi yang saya terima itu kan amburadul, ya.
rekrutmen yang tidak didasarkan pada kebutuhan, ya termasuk juga tenaga honor pada waktu itu ribuan orang direkrut masuk, padahal kebutuhan kita tidak sebegitu. Postur birokrasi SKPD itu dibikin terlalu banyak. Lalu saya sendiri yang kemudian ikut mendesain bagaimana menata birokrasi itu. Kita mulai dari pilihan birokrasi, penataan kelembagaan. Jadi kelembagaan yang begitu banyak kita kemudian gabung-gabungkan, akhirnya terjadi postur birokrasi yang benar-benar ramping. Ya. Nah, kecuali itu kita mulai membina kepegawaian, rekrutmen, kemudian promosi jabatan tidak asal-asalan. Ya, kita bina, saya langsung membina aparat kita, ASN kita yang kalau memang masih punya potensi kita bina. Tapi kalau memang kita bina dan ternyata tidak bisa, ya udah, kemudian tidak dikasih kesempatan dan seterusnya. Termasuk di dalamnya dalam kerangka penyehatan birokrasi, saya berani. Kemudian kita mulai memberi kesempatan kepada para ASN kita untuk studi. Luar biasa, sampai ada yang studi S3 kalau tidak salah itu 4 orang. Kita studikan S3. Dan memang itu publik tahu ya bahwa zaman Pak Bito memang bicara soal kualitas sumber daya manusia. Benar. Beliau sangat konsen karena semua Pak ASN juga yang kemudian distudi sampai S3. Ya. Dan juga pemberian beasiswa juga untuk beasiswa kita kasih ke mahasiswa, kita kasih ke ASN, macam-macam. Ya. Nah, saya kira dengan itu maka secara bertahap terjadi penyehatan birokrasi itu sendiri. Ya. Tapi Pak Bito, masalahnya adalah sampai saat ini justru yang menjadi salah satu isu dan permasalahan di daerah adalah belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. Sementara hal itu sudah dilakukan Pak Bito sejak tahun 2007 mulai memimpin. Ya. Sebetulnya pada waktu itu untuk ASN atau birokrasi kita sudah punya progres yang luar biasa loh. Anak-anak kita ya kemudian ikut latihan penjenjangan macam-macam itu. 10 terbaik itu selalu diraih oleh kabupaten kita. Itu luar biasa loh ya. Nah, itu untuk penyehatan birokrasi. Kita mulai dengan pelayanan dasar pendidikan, kita benahi sungguh-sungguh sejumlah program penting yang waktu itu kita lahirkan penataan, misalnya kita rasionalisasi jumlah sekolah. Ya, jadi misalnya sekolah-sekolah swasta itu terdiri dari 2, misalnya SD Kristen 1-2, kita gabungkan. Maka terjadi rasionalisasi. Kita kemudian melakukan penempatan ulang tenaga guru itu dan tidak berhenti sampai di situ. Seleksi kepala sekolah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Walaupun belum memenuhi standar pada waktu itu karena ya tadi itu transisi kita dari situasi underless ke situasi berkembang itu sebetulnya tidak main-main. Nah, lalu kemudian ada begitu banyak program kreatif yang kita kembangkan. Kelas inspirasi untuk mendorong pendidikan ya. Indonesia mengajar, Tanimbar mengajar. Kita kirim lagi anak-anak pergi sekolah di luar sana tuh ya. Baik di dalam negeri sampai kita punya program juga ke Northern Territory ya, sudah beberapa angkatan. Nah, itu bagian dari proses recovery pendidikan. Di bidang kesehatan langkah-langkah kita luar biasa loh. Rumah sakit Magreti itu kita bangun segera karena rumah sakit di Ukurlaran itu kan tidak memenuhi syarat, baik syarat pengelolaan maupun syarat lain-lain itu kita tidak bisa penuhi dengan segera. Puskesmas, pustu, kita kemudian kembangkan dia di seluruh negeri kita ya. Termasuk kita memberi beasiswa juga kepada anak-anak kita untuk pergi sekolah spesialis, tapi kemudian setelah saya diberhentikan. Lalu anak-anak itu setelah selesai mereka tidak mau kembali. Nah, jadi bidang kesehatan begitu rupa kita lakukan. Bahkan yang paling fenomenal, yaitu gagasan dari saya. Kita lahirkan rumah tunggu, konsep rumah tunggu. Yang kemudian setelah berhasil di Selaru, direplikasi, diambil, di take over oleh Kementerian Kesehatan dan dijadikan model. Rumah tunggu itu diterapkan pada kondisi di mana kabupaten atau wilayah yang sama dengan kita.
Progresnya luar biasa. Angka kematian bisa kita turunkan. Angka kematian ibu hamil dan anak yang baru lahir itu kita bisa turunkan dengan luar biasa. Nah, itu beberapa program. Kemudian di bidang pemberdayaan, saya kira itu program itu luar biasa. Bayangkan Tanimbar pada waktu saya itu 54% loh. Angka kemiskinan kita. Dalam rentang waktu 10 tahun kita kasih turun sampai tinggal 24%. Itu kita melampaui rata-rata nasional, rata-rata provinsi. Jadi progres kita luar biasa. Ya. Nah, saya kira itu capaian-capaian yang kita lakukan, program pemberdayaan, ya teknologi pertanian. Waktu itu ya kita kembangkan itu apa namanya, traktor mini, kemudian kita mulai recovery pertanian, padi merah, ya, yang kemudian booming juga pada waktu itu. Semua capaian-capaian kita mulai membaik. Dan saya kira banyak lagi yang kita capai dalam kurun waktu 10 tahun itu. Ya, Pak Bito, tapi setelah itu 10 tahun berlalu, sekarang justru Tanimbar kita hari ini ya dicap sebagai kabupaten miskin. Ya. Dan miskin ekstrim juga. Padahal tadi Pak Bito katakan bahwa 10 tahun Pak Bito berhasil menurunkan angka kemiskinan. Dari 54% turun ke 24. Nah, sekali lagi ada gium yang dikembangkan oleh John Maxwell itu ternyata benar. Pemimpin yang hadir tanpa mimpi itu yang jadi masalah. Jadi pasca saya kemudian Tanimbar ya terjerembab lagi itu karena pemimpin tidak punya mimpi. Mimpinya itu begitu disederhanakan, menakut-nakuti pegawai, memindahkan pegawai, ya, kemudian promosi pegawai nggak keruan-keruan, itu dikira itu mimpi. Kan enggak. Itu bukan mimpi. Membangun proyek-proyek yang sama sekali tidak diperlukan, itu dikira itu mimpi, bukan. Ya, mimpi dalam perspektif manajemen ialah visi. Apa visinya, apa misinya, itu yang disebut the dream. Nah, itu yang tidak dimiliki. Nah, akibatnya 5 tahun ini, 7 tahun ini kita lihat kan begitu amburadul kan. Kita kembali lagi ke situasi semula kita sebagai underless. Dengan tanda utama tentu saja tadi itu angka kemiskinan ekstrim itu cukup tinggi. Ya, stunting juga sangat tinggi, dan bukan hanya stunting saja yang tinggi. Saya lihat di birokrasi kita itu sudah amburadul. Ya, saat ini kan salah satu permasalahannya juga adalah belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintahan. Bukan optimal, belum optimal. Udah buruk situasinya. Sudah buruk. Menurut Pak Bito bukan belum optimal tapi sudah buruk. Sangat buruk. Coba mungkin mulai saya pergi lalu lihat apa yang sekarang ini ada di kantor-kantor. Gairah kerja nggak ada. Atmosfer bekerja dari ASN ya? Ya. Disiplin kerja itu nggak ada. Terjadi apa yang secara teoritik disebut sebagai cliquewall. Orang-orang mengelompok dan saling mencurigai satu sama lain. Bahkan seperti yang saya singgung kemarin itu ialah sekarang budaya baru muncul di dalam birokrasi kita yang saya sebut budaya menjilat itu. Jadi birokrasi kita benar-benar berada pada titik terendah. Pelayanan dasar kita tidak usah coba pergi ke RSU Magreti dan lihat apa yang terjadi. Tumpukan sampah. Pelayanan di sana benar-benar buruk. Padahal pada waktu itu, walaupun dengan dokter umum apa adanya, perawat apa adanya, ya, kita memperbaiki secara bertahap dan kinerja mereka sudah mulai membaik pada waktu itu. Hari ini, kalau rumah sakit ini saja yang ada di depan mata keadaannya sudah begitu, bisa dibayangkan puskesmas yang ada di Adodomolo itu seperti apa itu.
Pendidikan kita benar-benar buruk. Ekonomi kita stagnan. Ya, kaum migran yang datang belakangan ini menguasai sektor ekonomi informal. Ya, saya dengan istri saya pergi dan beli itu kangkung aja, kangkung sebesar ini, 5.000 sampai 10.000 rupiah. Padahal pada waktu itu kita kembangkan, besarnya gini, ikatannya besar begini. Nah, apa artinya itu? Memang krisis multidimensi itu dia hadir kembali dalam bentuk yang begitu menakutkan. Saya kira itu situasi kita hari ini. Iya. Dengan kondisi seperti ini, apakah masih ada harapan ke depan untuk Tanimbar ini bisa pulih? Ya, mau bilang ada harapan atau tidak ada harapan, saya kira kita wajib untuk memperbaiki keadaan ini. Ya. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita harus berani memperbaiki ini, kecuali satu hal. Kita berhenti memperbaiki keadaan ini, artinya orang Tanimbar tidak perlu beranak lagi. Sebab tidak mungkin kita wariskan situasi buruk ini kepada anak keturunan kita. Itu inti masalahnya di situ. Ya. Bayangkan saya ini dulu sekolah begitu sulit. Keadaan kita sudah mulai membaik. Terus hari ini keadaan sulit. Terus kita tidak atasi, lalu kita mewariskan lagi kepada keturunan kita yang akan datang. Saya kira tidak boleh begitu. Oleh karena itu, walaupun situasi kita mencekam, saatnya kita bangun kesadaran bersama, lalu kita mulai membenahi daerah ini. Karena sekali lagi tadi di awal saya sudah katakan, tidak akan ada pihak manapun yang datang menolong kita. Kita bereksistensi di Provinsi Maluku sudah 70 sekian tahun. Bagian kita dalam afirmasi kebijakan di Provinsi Maluku itu mungkin tidak genap 5%. 1% juga mungkin tidak. Pengalaman kita di Maluku Tenggara juga begitu. Ya. Dengan situasi traumatik itu artinya kita didorong untuk memperbaiki keadaan kita untuk generasi yang akan datang. Dan saya pikir ada celah optimisme yang bisa dibangun di tengah-tengah himpitan situasi itu. Ya. Jadi Pak Bito, setelah Pak Petrus Fathlon selesai, kemudian dilanjutkan dengan pejabat Bupati Pak Indei, kemudian Pak Muriel Kosu, kemudian terakhir Pak Peter Angkoratat, tetap persoalan yang diangkat adalah persoalan masalah percepatan penurunan angka kemiskinan, kemudian percepatan penurunan masalah stunting, pengendalian inflasi, dan tetap masih diangkat yaitu soal bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemudian tata kelola pemerintahan. Ya, itu berarti memang persoalan ini setelah Pak Bito tinggalkan dia masih terus ada. Ya. Nah, kira-kira ada gagasan-gagasan Pak Bito untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini atau tidak di pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh pejabat Bupati Pak Peter Angkoratat? Ya, saya sering ketawa juga ya. Ternyata dari Pak Fathlon ke Indei, Muriel Kosu sampai Angkoratat nggak ada mimpi apa-apa. Benar-benar nggak ada mimpi apa-apa. Nggak ada mimpi. Padahal tadi di awal pembicaraan kita, kepemimpinan modern selalu bertumpu pada adagium kerja yang digerakkan oleh mimpi. Jadi kalau tanpa mimpi kita mau bikin apa? Pak Indei, kemudian Pak Muriel Kosu, ya sama saja dengan sekali ini Pak Angkoratat. Dengar-dengar Pak Angkoratat membatalkan SK mutasi, SK promosi. Tapi yang terjadi hari ini ialah mereka yang sudah diberhentikan tidak mau kembali lagi ke instansi awal. Ini berarti keadaan kita tidak membaik ini. Padahal dengan pemberhentian itu suka tidak suka harus ditindaklanjuti dengan instruksi supaya pejabat yang bersangkutan kembali lagi ke instansi awal, posisi awal.
lalu dengan apa adanya dibina, sambil mulai mengevaluasi kalau ada peluang untuk mulai lagi melakukan penyegaran. Tetapi sekali lagi inti masalahnya kita tidak di situ. Inti masalahnya ialah evaluasi menyeluruh terhadap postur birokrasi, kultur birokrasi, dan situasi-situasi problematik birokrasi. Itu yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya ialah, adakah ide yang menggerakkan para penjabat ini untuk melakukan perbaikan atau enggak? Ternyata enggak ada. Iya. Saya amati enggak ada itu. Saya sudah hampir 2 bulan di sini, saya ketawa-ketawa aja. Nah, itu masalahnya. Iya, atau Pak Bito yang tadi soal pergantian pergeseran itu juga ada faktor politik di dalamnya. Tidak semata-mata secara idealnya adalah penataan birokrasi yang murni untuk ini penyegaran ini dan birokrasi itu dia bertumpu pada sebuah adagium klasik. Politik selesai, administrasi jalan. Oke? ya. Nah, jadi kalau sudah jadi penjabat bupati itu urusan politiknya sudah selesai. Sekarang saatnya menata birokrasi pemerintahan dengan prinsip-prinsip karir dan merit. Itu masalahnya. Tapi berani membebaskan diri dari kepentingan pribadi atau enggak itu? Kalau seorang pejabat, seorang pemimpin yang tidak punya mimpi, pasti kemudian mimpi kecil recehan itu dia muncul. Saya jadi apa, anak saya jadi apa, cucu saya jadi apa, keluarga besar saya jadi apa. Itu kan konyol itu. Berarti bisa dibilang pemimpin-pemimpin kita hari ini masih tetap berpikir pragmatis. Ya, bagaimana mungkin pemimpin kalau tidak pernah membaca buku seperti buku-buku ini, bagaimana mungkin dia punya pengetahuan lebih? Ingat loh, pengetahuan saintifik itu dia berkembang setiap hari. Kalau pemimpin publik itu tidak adaptif terhadap perkembangan pengetahuan keilmuan, knowledge, dia akan tertinggal. Dia akan kemudian menggunakan naluri dan pengalaman, experience itu sebagai basis untuk menata. Dan itu konyol. Jadi para pemimpin publik, saya tidak perlu harus jadi profesor. Dah usah. Saya sudah memilih menjadi praktisi. Tetapi pengetahuan terupdate itu harus saya punya. Karena itu ya coba lihat ini. Ya. Saya membaca. Dengan membaca itu saya terinspirasi oleh pengetahuan objektif untuk menilai situasi empirik lalu membuat kebijakan. Nah, ada yang namanya kemacetan berpikir di kalangan birokrat kita termasuk para politisi kita, dan ini sebuah situasi yang ironis. Jadi ya syukur Anda datang ke sini. Ini inspirasi, tidak ada pilihan lain kecuali kita masih pakai cawat. Kalau masih pakai cawat, silakan kita urus negeri kita ini dengan ya kebiasaan-kebiasaan lama, local wisdom kita belaka. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah situasi dunia yang berubah begitu cepat, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berbalik kepada pengetahuan keilmuan. Ya. Saya kira itu. Iya. Maka tidak salah ketika Pak Bito mengatakan bahwa untuk memulihkan Tanimbar kita butuh orang-orang yang terpelajar. Oh iya, tidak ada pilihan lain. Maka kayak saya hari-hari ini prihatin oleh karena kok orang memilih kaum kaum goblok ini jadi anggota DPRD. Itu yang saya akan masuk di pertanyaan berikut ini Pak Bito. Jadi saat sebagaimana yang kita lihat bahwa tanggal 14 sudah berlalu dan yang terlihat adalah sebagian besar ya dari hasil real count KPU yang sudah 50-an% itu sebagian besar orang-orang lama juga, dan kelihatannya tidak seperti yang Pak Bito maksud bahwa harus orang-orang terpelajar yang harus duduk di lembaga parlemen saat ini. Ya, itu yang menyedihkan sekali ya. Transformasi Tanimbar ini berawal dari politik. Yunani kuno meletakkan politik itu sebagai ibu dari semua pengetahuan. Apa artinya itu? Artinya kalau politik itu tidak beres,
Jangan pernah berharap bahwa kita bisa meraih perbaikan-perbaikan. Tidak ada. Maka kebutuhan kita hari ini ialah kita butuh aktor-aktor publik, para politisi terpelajar yang mengisi teknostruktur pemerintahan kita. Jadi orang-orang kalau tidak terpelajar lalu pergi ke sana hanya berbasis kuasa dan uang, nanti kemudian jadi patung tumbur di lembaga-lembaga perwakilan itu. Sayang kan? Tapi praktisnya adalah ya sekarang untuk orang bisa ke sana yang duduk di parlemen, ke demokrasi kita sudah mahal, Pak. Tidak. Politik dan sebagainya yang Tidak. Saya melalui itu, saya calon dari Kota Ambon. Saya bukan calon dari Maluku Tenggara pada waktu itu, saya calon dari Kota Ambon. Peraih suara terbanyak pertama saya. Saya punya kelebihan apa? Uang nggak punya. Saya cuma dosen biasa. Tapi mengapa saya terpilih dengan suara terbanyak? Karena saya jual ide, saya jual gagasan. Ya. Nah itu soalnya. Nah, ya ada dosen-dosen mulai saya yang calon semua kan. Tapi ternyata nggak ada yang dapat kan. Ya. Karena saya calon apa? juga kemarin. Iya. Karena rupanya ya orang lebih terperangkap, orang lebih terhipnotis dengan uang 100.000 rupiah itu. Lalu 100.000 rupiah nanti memperbaiki apa? Senang satu hari, menderita selama 5 tahun. Waduh, kacau ini Tanimbar nih. Iya. Padahal sebenarnya pemilu itu adalah momentum evaluasi. Iya. Pemilu adalah tempat untuk membaharui mandat politik. Basis pembaharuan mandat politik itu ialah satu, para incumbent harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah kerjakan. Newcomers, pendatang baru itu dia harus menawarkan gagasan baru. Tapi yang terjadi di Tanimbar yang saya saksikan itu beda. Ada calon dapat suara terbanyak, tapi tidak pernah ngomong kepada publik. Nggak ada. Tiba-tiba suaranya melambung. Lalu suara melambung itu malah mengalahkan mereka yang sudah dianggap tokoh. Pertanyaannya ini ada apa nih? Oh, ternyata variabel uang dan kuasa itu yang menentukan. Ngaco ini Tanimbar nih. Berarti sebetulnya tidak ada harapan ke depan ini Pak Bito kalau di parlemen ternyata ya itulah hasil pileg yang duduk di sana seperti itu. Nah, ini baca ini politik uang di Indonesia. Dampaknya sangat buruk ini. Jadi memang masih ada harapan. Harapannya Unlesa kalau perlu setiap hari itu demo DPRD. Kalau perlu setiap hari itu demo pemerintah daerah. Demo kejaksaan, demo pengadilan, demo kepolisian tiap hari kalau bisa. Ya, dalam teorinya Anda harus juga menjadi kelompok penekan, pressure group. Jadi menekan setiap hari. Jadi kalau menekan setiap hari, ya saya berharap yang tidak berguna yang dapat kursi tanpa gagasan, tapi hanya dengan uang dan kuasa itu melarikan diri pulang kampung. Itu aja kok susah. Ya, karena setelah itu bukan hanya pertarungan di pemilu sudah selesai, tapi yang di depan adalah pertarungan gagasan di parlemen dan kontrol. Jadi Unlesa seluruh kelompok civil society itu harus bergerak bersama-sama. Kalau bisa ajak itu ibu-ibu dari satu Tanimbar ini, bawa itu panci, bawa itu belanga, lalu mereka pergi pukul di kantor DPRD yang berguna itu dengan pemerintah daerah itu aja kok. Nah itu. Ya, baik Pak Bito, sebelum lebih jauh, saya ingin kita kembali lagi melihat satu hal yang sebetulnya sangat inspirasi sekali ketika Pak Bito memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat saat itu, selama kurang lebih 10 tahun, tapi kita lihat bahwa jelas sekali pembagian manajemen kepemimpinan Pak Bito saat itu terlihat begitu luar biasa karena betul-betul bisa membagi peran dengan baik. Artinya, walaupun kita lihat di dalam secara yuridis di Undang-Undang Pemerintahan Daerah memang tidak menyebutkan secara spesifik tugas-tugas dari wakil kepala daerah.
tapi Pak Bito bisa kemudian memberikan peran untuk wakil kepala daerah, kemudian juga bagaimana peran sekda itu kemudian diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengatur birokrasi. Tapi kemudian setelah itu terlihat bahwa pemerintahan setelah Pak Bito itu manajemen pemerintahan, pembagian peran dan sebagainya itu tidak cukup baik saat itu. Nah, itu yang kita ingin dengarkan, bagaimana Pak Bito bisa membagi peran itu dengan baik selama 10 tahun. Dasarnya ini pengetahuan. Dalam manajemen modern ada 3 lapisan manajemen. Upper, middle, lower. Kerja bupati itu berada pada upper, jadi dia hanya urusan polisi. Kerja middle, sekda turun ke bawah, itu kerja penjabaran. Baru di tingkat lower itu melaksanakan. Nah itu. Pertama dengan wakil bupati kan sudah bisa dibagi peran, ngurus narkoba, ngurus orang miskin dan seterusnya. Oke. Nah, tapi saya harus tertib dengan itu. Dengan piramida manajerial itu. Saya hanya urus polisinya aja. Jadi kalau misalnya bupati itu kalau dia sudah mendapat penjelasan tentang skala prioritas dalam rangka penyusunan APBD, udah cukup situ. Lalu kemudian kerja penjabaran menjadi kebijakan-kebijakan teknis itu urusan sekda dan SKPD. Nah itu. Dan seterusnya. Herannya ialah kok bupati turun sampai urus proyek apa itu ngawur. Jadi, sampai soal anggaran juga diurus. Nah itu ngawur. Kepala daerah seperti begitu. Itu nggak ngerti apa-apa itu. Manajemen itu tertib, orde. Bukan main sesuka hati aja karena merasa diri bupati jadi bisa pergi urus-urus proyek. Saya sendiri tidak pernah tahu berapa anggaran yang setiap tahun itu dialokasikan untuk bupati, nggak tahu. Sekda kalau sudah datang ya saya tinggal tanda tangan aja. Saya tanya saja, sudah sesuai aturan, sudah Pak. Kalau sudah sesuai aturan ya saya tanda tangan. Jadi tidak boleh kemudian bupati itu ngurus sampai di bawah-bawah. Konyol itu. Dan ini kekacauan itu bermula dari ketidaktertiban itu. Ya? Jadi orang mau jadi bupati itu jangan dikira bahwa gampang itu. Jangan digampangkan. Baca buku. Kalau tidak sempat berdiskusi, tidak sempat membangun wacana, baca buku. Baca koran itu, jangan baca koran Ambon itu. Kompas ke, Tempo ke. Nah itu yang mesti dikonsumsi sehingga selalu terinspirasi dengan gagasan-gagasan besar. Nah, jadi belakangan ini kan, karena itu saya bilang ya, kalau ponakan saya yang namanya Baby Hua itu pasang spanduk baliho di pelabuhan, dia juga mau calon bupati, itu sebetulnya bentuk olok-olokan. Dia sedang mengolok-olok semua orang bahwa ternyata kalau jadi bupati lalu ngawur-ngawur macam begini saya juga bisa. Nah itu. Jadi sekali lagi negeri kita ini hanya bisa dibawa keluar dari krisis hari ini, sumbernya ini pengetahuan. Ya. Di luar pengetahuan jangan pernah berharap. Ya. Maka tidak salah kalau Socrates mengatakan bahwa satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Oh ya. Jadi kita bersyukur bahwa Pak Bito selalu mengingatkan kita, ya, mendorong kita untuk berpikir kritis dan berupaya untuk keluar dari ketidaktahuan itu menjadi tahu dengan tadi kembali ke buku untuk membaca dan sebagainya. Ya. Cuman kita melihat praktis yang terjadi saat ini, ya kalau orang sudah di birokrasi dan sudah sibuk untuk hal-hal teknis, Pak Bito, memang tidak ada lagi waktu untuk bisa belajar
untuk membaca dan sebagainya. Di tempat lain itu orang selalu mengasah pengetahuan mereka. Banyak birokrat di Pulau Jawa sana yang terus mengejar pengetahuan. Kecuali kita di sini. Kita di sini berlindung bahwa kalau jabatan itu, udah dapat jabatan itu hebat. Padahal jabatan itu hanya kendaraan belaka untuk mengekspresikan siapa diri kita sebenarnya. Jadi banyak orang di Tanimbar ini sudah menjadikan jabatan itu Tuhan. Di Tanimbar ini ada dua jenis Tuhan. Tuhan pertama itu jabatan, Tuhan kedua itu perut. Ya, jadi semua cara itu digunakan hanya untuk dapat jabatan, dan yang kedua untuk kenyang. Kalau dua itu sudah dipenuhi, sudah deh membabi buta aja gitu. Nah ini kacau negeri kita ini. Orang yang pakai cawat di masa lampau jauh lebih bijak daripada kita hari ini. Ya. Itu soal kita. Jadi bagaimana Pak Bito untuk menertibkan atau kemudian melihat ini ya orang-orang di birokrasi yang seperti itu kalau misalnya pemimpin kita hari ini? Pilih pemimpin yang punya mimpi. Kalau DPRD tidak punya mimpi, ya sudahlah, nanti tinggal Anda tiap hari itu demo dan duduki DPRD. Tapi masih ada peluang. Pilih bupati dan wakil bupati yang benar-benar terpelajar. Itu kata kuncinya. Ya. Kalau mereka terpelajar, pasti mereka bisa menjadi opinion leader, membimbing negeri ini kita keluar dari krisis. Kita terhormat di Maluku, kita terhormat di Indonesia. Hanya itu. Ya. Baik, Pak Bito, kita ke soal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya dengar satu cerita dari mantan staf keuangan Pak Bito saat itu, atau bisa dibilang bendahara bupati ya Pak Bito saat itu, bahwa diceritakan bahwa di dalam tradisi birokrasi itu setiap akhir tahun ada pembagian honor seluruh perangkat ASN, termasuk juga bupati ya, mendapatkan honor dari setiap kegiatan. Nah, sempat Pak Bito menolak di akhir tahun itu ada staf keuangan atau bendahara bupati yang menyerahkan uang kurang lebih 100 juta dari setiap honor yang selama kegiatan 1 tahun. Itu Pak Bito sempat menolak karena Pak Bito tidak mengikuti kegiatan itu, tapi kemudian dikasih uang 100 juta. Nah, pemimpin mestinya memberikan contoh dan teladan. Ya, saya kira kalau di bupati-bupati yang lain mungkin saja bahkan bukan dikasih honor ya terima, tapi mungkin juga mengadakan juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengambil itu. Wibawa itu, dignity itu jauh lebih utama. Jadi kalau Anda ingin punya wibawa, hal-hal kecil itu tolong diperhatikan. Kalau bukan hak, ngapain? Ya. Kalau tidak berkeringat, ngapain? Jadi kalau harus dikembalikan, dikembalikan. Ya. Bahkan, ya pemimpin itu juga harus bisa menyenangkan anak buah dong. Bendahara pembantu. Setiap tahun itu antar honor saya 1 juta. Oke, saya ambil 500, kalian bagi 500. Ketika mereka pulang dengan senyum, pemimpin telah membahagiakan mereka. Itu pemimpin. Karena tugas pemimpin itu bukan datang cari untung loh. Dia datang menciptakan nilai. Dia adalah produsen nilai. Jadi ya kalau anak buah itu dia datang, dia bawa honor 2 juta. Wah, lihat mereka kan kasihan juga ya. Iya. Nah, oke. Saya dapat ini ya, kalian bagiin ya. Mereka waktu pulang dengan tersenyum, siapa yang tidak senyum? Siapa yang tidak bangga? Tugas pemimpin menyenangkan anak buahnya. Bukan pergi memenjarakan anak buahnya. Sayang sekali itu. Nah itu. Dulu zaman Pak Bito bupati, ASN juga memang tidak ini ya, yang juga masuk juga. Masuk.
masuk itu karena saya sudah memberi guidance tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau Anda mau berani-beranian, silakan Anda urus sendiri. Bahkan saya suruh kejaksaan periksa. Gitu loh. Itu tugas pemimpin. Kita harus memperbaiki keadaan negeri ini dari karakter kita pemimpin. Selama 10 tahun saya tidak pernah bilang, kepala dinas nanti kau setorin saya 5 rupiah. Enggak. Tidak boleh. Persis dia setor 5 rupiah, dia pandang enteng saya. Ngapain saya dipandang enteng? Nggak boleh tuh. Walaupun saya pulang ya kantong kosong, nggak apa-apa lah. Tapi saya tidak boleh dipandang enteng loh. Nah itu. Ya. Baik, Pak Bito, kita ke soal pilkada. Ya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menghadapi pilkada di tahun 2024 ini, dan bagaimana pandangan Pak Bito untuk melihat pilkada ini? Apakah bagaimana menghasilkan kepala daerah untuk membawa Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ke depan? Dengan tadi begitu banyak persoalan yang terjadi, kita butuh kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti apa untuk Tanimbar hari ini ke depan? Rekrutmen politik kita gagal. Itu harus diakui. Keanggotaan kita dalam kehidupan politik juga gagal. Ya, harusnya itu hari ini ya mantan-mantan ketua DPRD, anggota DPRD itu yang nyalon jadi bupati, wakil bupati yang akan datang. Ya. Tapi nggak ada yang berani. Mengapa nggak berani? Karena memang kegagalan rekrutmen dan kaderisasi politik menyebabkan stok kader kita itu nyaris nggak ada. Itu satu. Tapi yang kedua, nah ini yang penting sekali. Iya. Para pemimpin kita ini menurunkan kualitas kepemimpinan mereka sedemikian rendahnya, sehingga siapa aja merasa bahwa dia juga bisa. Tadi kasus ponakan saya itu, Baby Kuai itu, Baby Kuai itu. Baby Kuai juga merasa bisa, karena apa? Ya siapa yang nggak bisa kalau kemudian hanya pergi lalu urus ponakan saya dapat ini, istri saya dapat ini, anak saya dapat ini. Nggak ada standar imperatif etik sekalipun, nggak ada. Nah itu soal. Nah jadi hari ini kita berada di dalam kesulitan. Nah, kita berada dalam kesulitan ialah nanti akhirnya para pencari kuasa itu kemudian berlomba-lomba. Sekarang kan sudah mulai masuk keluar kampung kan. Iya. Tim-tim sukses kayak jaringannya saya dengar itu sudah mulai masuk kampung, mulai tipu-tipu lagi rakyat. Pada titik itu saya berharap Unlesa coba menggagas diskursus secara rutin untuk mempersiapkan masyarakat, termasuk mengundang para politisi, pimpinan partai itu, mari kita diskusikan problemnya. Ya, standar moral, standar manajerial itu harus dinaikkan. Standar kapasitas konseptual itu harus dinaikkan. Sehingga tidak semua orang itu merasa bahwa, oh karena saya punya duit, lalu saya juga mau. Bisa main. Nah saya tergantung dari Unlesa. Mengharap dari siapa lagi? Gak ada. Ya, saya kira itu. Iya. Nah, kita nggak tahu nanti siapa-siapa yang mau maju. Tapi saya akan terus mengawal. Karena saya, benar-benar ketanimbaran saya ini selalu melecut saya untuk memberi perhatian. Iya. Jadi saya akan ada di sini. Nah, mungkin seketika saya ke Ambon dulu, habis itu saya balik. Saya mau mengawal proses ini. Kita harus melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas. Tidak perlu dia harus wah-wahan lah. Siapa tahu ada satu kepala desa yang layak untuk jadi apa namanya calon bupati. Tapi apa iya? Mereka sedang terjebak juga dengan dana-dana desa itu. Nggak ada juga itu ya. Ya saya kira itu. Iya. Seorang pemimpin yang menghasilkan pemimpin lain melipat gandakan pengaruhnya. Dan kita lihat
pemimpin ya yang berhasil, Pak Bito katakan pemimpin yang berhasil ketika dia mampu untuk menyiapkan pemimpin berikutnya. Ya. Sehingga kita berharap ke depan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pemimpin-pemimpin yang tadi bisa memulihkan Tanimbar dari keterpurukan. Ya, betul. Saya kira banyak yang kita sudah siapkan, tapi kemudian mabuk tanpa minum. Nah, itu masalahnya. Ya. Di Tanimbar ini banyak orang lebih baik minum lalu mabuk daripada mabuk tanpa minum. Nah, itu soalnya di situ. Tadi Pak Bito uraikan bahwa betul 10 tahun Pak Bito konsen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga memang betul-betul banyak generasi yang berhasil sampai studi S3 karena zaman Pak Bito. Tapi kemudian hari ini kita lihat kita krisis kepemimpinan, Pak. Ya. Ya. Memang kita sedang mengalami krisis kepemimpinan itu pada semua level. Kesempatan terakhir ini kita buang secara cuma-cuma. Ya, kita tidak membentuk karakter manusia unggul sebagai embrio untuk melahirkan pemimpin. Nah, itu masalahnya. Jadi ya saya berharap dengan wawancara ini, dengan podcast ini ya kita mulai berbenah. Ya, saya ingin selalu bersama-sama dengan Anda sebagai akademisi, sebagai intelektual, coba kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan. Siapa tahu dari Unlesa itu muncul seorang calon bupati yang hebat gitu. Saya berharap itu. Ya. Jadi kalau gagal di DPRD tidak berarti segala-galanya sudah gagal. Enggak. Ya. Prabowo saja 3 kali baru jadi presiden. Kok. Terpilih kok. Ya. Seorang pemimpin itu dia jatuh bangun sampai terus berdiri tegak. Siap. Saya kira itu. Ya, Pak Bito terakhir di puncak podcast ini kita ingin closing statement dari Pak Bito kepada masyarakat, karena masyarakat baru saja selesai dalam pesta demokrasi khususnya Pilpres dan Pileg, dan kemudian akan menghadapi pilkada, lebih khusus pilkada di Tanimbar. Ya. Apa pesan-pesan Pak Bito untuk masyarakat di pesan saya satu saja, tapi panjang sekali ceritanya. Dalam ilmu pengetahuan ada 2 wilayah yang tidak boleh dicampur adukan. Satu wilayah yang disebut res privata, dan satu wilayah lagi, area lagi yang disebut res publica. Di Tanimbar kita campur aduk ini. Ini yang nggak benar di situ. Jadi kalau urusan calon anggota DPRD itu wilayah res publica, bukan res privata. Ya. Jadi tidak benar kalau kemudian ya satu kampung itu dia bikin adat untuk dukung satu calon, itu salah. Iya. Ya, itu wilayah privat itu tidak boleh dicampur baurkan dengan wilayah publik. Jadi satu dapil, misalnya dapil 2 kemarin itu, semua calon itu harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasannya, dan silakan masyarakat menilai gagasannya, bukan menilai dari kampung mana dia, dari soa mana dia paham apa. Itu salah. Karena ketika masuk ke wilayah itu wilayah privat. Tadi itu res privata itu. Padahal memilih anggota DPRD itu wilayah publik, res publica. Apa artinya itu? Kesalahan ini tidak boleh berlanjut. Ya, segera kita memasuki pilkada dan agenda-agenda publik lainnya. Maka masyarakat harus kita ajak untuk meninggalkan wilayah privata, lalu mulai masuk ke wilayah publik. Jadi menilai orang berdasarkan standar publik. Kalau berdasarkan standar publik, saya kira dosen-dosen Unlesa kemarin itu wajib itu terpilih. Ya. Tapi ada yang digeser-geser ke wilayah privat,
maka ya sudah, nggak terpilih walaupun gagasannya hebat. Nah itu soalnya. Jadi menghadapi pilkada kali ini, saya berharap semua orang bertobat. Ya. Lalu kita beramai-ramai menilai orang, jangan berdasarkan dari kampung apa, dari wilayah mana, dia beragama apa, dia semarga dengan kita, enggak boleh itu. Saya kira itu pesan saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bito untuk waktunya bersama kami di podcast Suara Unlesa. Saudara, mimpi menjadi kenyataan sebagai hasil dari tindakan Anda, dan tindakan Anda dikendalikan sebagian besar oleh kebiasaan Anda. Itulah wawancara saya dengan Pak Bito Temar, ya, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Luar biasa pikiran-pikiran beliau kepada kita semua. Ya, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, tentu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa hebat seperti Pak Bito Temar. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.